Stefanus. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Tadi yang saya belum sapa siapa ya? Ibu Kartini udah, Imelda sudah, Pak Riki udah, Bu Pinkan, shalom. Ida sudah, salam. Bu Lucy sudah, Bu Wita, Bu Cynthia, Bu Teti, Bu Gabriela, Pak Edo, Bu Kristina, Bu Ike, dan Pak Budi. Pak Budi masih kecil sekali ya. Oke, Bapak Ibu senang. Senang sekali bisa ketemu lagi meskipun lewat Zoom. Zoom ini hari ini saya ada 4 kali Zoom nih. Tadi sebelum jam 12 baru selesai satu, nanti jam 3 nanti ada lagi, jam 7 nanti ada lagi. Tapi memang jadi Zoom ini ada sesuatu yang baru gitu ya memang ya kan, kita ada hal-hal yang kita nggak kebayang sebelumnya yang sekarang bisa gitu. Saya mungkin pernah cerita di sini bahwa ya saya diajak teman saya, sharing dong di mana di sel grup saya, di mana tuh, di Cibinong. Cibinong, waduh saya sih kalau kalau tatap muka ya gimana caranya, jauh sekali. Ada yang di Bekasi, ada yang ngajak juga. Bekasi itu luar negeri loh. Harus pakai paspor kayaknya kalau ke Bekasi. Jauh juga gitu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, dengan Zoom gini malah kita bisa kemana-mana gitu, seolah-olah gitu ya. Meskipun kita masih di rumah gitu. Nah, saya bersyukur sekali kita bisa ketemu lagi. Ya pastinya kalau yang ada di Zoom ini berarti kita semua dalam keadaan baik dong ya. Atau mungkin ada yang lagi isolasi mandiri di rumah, nggak ada kan? Ida sudah beres banget ya. Kita semua dalam keadaan baik, kita puji Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan pelihara kita sejauh ini gitu kan ya. Oke. Jadi saya cari bahan, memang kemarin ini saya pikir bahan apa ya yang kira-kira sesuai, cocok dengan kondisi kita sekarang gitu. Ini jadi langsung aja ya, sampai jam berapa saya jatahnya nanti? Nanti kalau jam 1:15 atau jam 1:10. Oh, oke. Nah, mestinya juga, thank you. Nah. Aduh, ini kenapa PowerPoint-nya nggak hang ya? Aduh. Nggak apa-apa. Nanti saya bacain aja. Nah, saya cari bahan kira-kira yang sesuai gitu dengan kondisi sekarang itu, yaitu saya dapat dari Matius 14. Kalau ada yang bawa Alkitab, kalau yang mau baca bareng-bareng nanti dari Matius 14 ayat 22 dan seterusnya. Ini adalah kisah ketika Petrus, nanti kalau bisa multimedianya boleh langsung aja ngikutin aja ya Mel ya. Ini adalah ketika ceritanya adalah waktu Yesus berjalan di atas air. Judulnya sih Yesus berjalan di atas air kalau di Alkitab. Tapi saya mau tekankan ini sebetulnya udah dapat ya, ada ininya ya. Mudah-mudahan bisa muter, bisa scroll. Thank you Mel. Oh ya bisa. Ya, ini ada cerita mengenai ketika saya kasih judul gitu, ketika Tuhan memerintahkan, Ia menyanggupkan. Ya. Karena memang kita tahu bahwa Tuhan tuh memerintahkan selalu sesuatu yang mustahil sebetulnya buat kita gitu ya. Kalau kita masih bisa kerjakan secara manusia, ya kita nggak bergantung sama Tuhan, gitu kan. Maka Tuhan memerintahkan itu selalu yang mengharuskan kita bergantung sama Dia, gitu ya. Oke, next-nya kalau jadi ini kisah mengenai Petrus ketika dia harus berjalan di atas air gitu ya. Petrus tercatat sebagai satu-satunya manusia sepanjang sejarah yang tercatat berjalan di atas air. Setahu saya sih begitu gitu ya. Katanya ada ninja bisa jalan di atas air, tapi ya kan pakai alat. Gitu. Petrus satu-satunya gitu. Nah, kita seringkali berpikir kalau lihat judulnya Yesus jalan di atas air, kita udah nggak heran gitu karena Yesus kan Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita pikir Petrus itu manusia loh gitu ya. Kok bisa gitu kan? Oke, next-nya. Ayatnya, oke. Jadi ceritanya saya ceritain aja karena saya yakin kita semua hafal ceritanya gitu ya. Saya ceritain aja sedikit. Jadi ceritanya itu mereka Yesus dan murid-murid habis pelayanan, lalu Yesus bilang kepada murid-murid, kalian nyebrang duluan lah gitu ya. Aku masih ada urusan gitu ceritanya. Lalu murid-murid naik perahu dan mereka mulai menyeberang danau Galilea. Nah, di tengah jalan, di tengah danau mereka ketemu angin sakal, katanya angin yang berlawanan arah gitu kan.
Jadi mereka terombang-ambing di tengah danau, itu gelombang besar dan sebagainya. Mereka nggak bisa maju gitu kan. Nah, lalu jam 3 pagi itu jam 3 malam atau jam 3 pagi ya lebih tepat, Yesus jalan ke arah mereka, datang jalan di atas air. Dan ya kita bisa bayangkan nih orang lagi di tengah laut, di tengah danau gitu kan, tengah jam 3 pagi itu gelapnya banget mungkin, gelombang besar, mereka nggak bisa kemana-mana gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang mendekati mereka berjalan di atas air. Gitu. Wah, mereka takut semua gitu ya. Maka ayat 14:26 bilang mereka berteriak-teriak karena takut. Ini gambaran orang yang nggak kenal Tuhan. Ketika ketemu Tuhan itu akan takut loh. Tuhan itu memang kan dahsyat sekali gitu ya. Mengerikan sekali kalau di Wahyu dikatakan dia seperti matahari, seperti apa gitu. Ngeri sebetulnya memang buat orang yang kenal Tuhan. Nah, maka selanjutnya nah, di ayat 27, Yesus bilang begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Gitu ya. Nah, tenanglah ini bahkan sebetulnya bukan sekedar tenang, jangan khawatir, gitu, jangan ribut. Gitu. Tapi ini be of good cheer, be of good courage, beranilah kalian. Dan sebetulnya good cheer itu apa ya? Ya bersuka cita gitu. Kenapa harus bersuka cita? Kenapa harus berani dalam keadaan yang nggak enak gitu? Gitu ya. Oke, sebelum saya lupa. Tadi ya, mereka murid-murid itu ketemu situasi yang nggak enak. Perahu nggak bisa maju, terombang-ambing di tengah danau. Mungkin saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami situasi kayak demikian. Kalau ada yang punya pekerjaan, bisnis segala macam, ya kerja gitu ya, mungkin ketemu nih, waduh ini nggak bisa maju, ini macet, ini segala macam lah gitu ya. Dan kita mulai, wah gimana caranya, gimana caranya. Dan saat itu dikatakan Yesus datang, Yesus bilang tenang, jangan takut. Aku ini, Yesus bilang aku ini. Nah yang menarik buat saya juga adalah aku ini. Yesus ngomong aku ini tuh ya kalau kita bayangkan Yesus cuma bilang murid-murid ini aku loh, jangan masa nggak kenalin sih gitu. Bukan cuma itu Yesus ngomong, bukan demikian. Tapi Yesus aku ini itu adalah bahasa aslinya adalah ego eimi. Ego eimi ini adalah padanan kata bahasa Yunani yang kita ingat waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di burning bush itu. Musa kan, waduh Tuhan nanti diutus, nanti aku bilang siapa namamu? Tuhan bilang nggak usah pakai nama lah. Nah, aku adalah aku, Tuhan bilang. Karena Tuhan sedang mengatakan sebetulnya ini pernyataan keilahian sebetulnya. Tuhan sedang bilang, Tuhan itu ya cuma satu, cuma aku. Aku nggak perlu nama. Kamu bilang Tuhan itu pasti aku, gitu, sebetulnya gitu ya. Tapi memang kita tahu iblis ternyata kan suka menyaru jadi Tuhan gitu, pengen mengambil penyembahan orang gitu kan. Aku juga Tuhan dia bilang, supaya nyembah dia gitu kan. Nah, Yesus di sini mengulangi pernyataan keilahian di mana itu di Kejadian gitu ya waktu Musa itu kan. Masih Kejadian atau udah Keluaran ya. Aku ini Tuhan bilang, Kejadian masih di Kejadian. Aku ini, ego ini. Jangan takut. Yesus sedang bilang, aku Tuhan. Jangan takut. Kalau ada orang bilang Yesus tuh nggak pernah ngaku Tuhan, salah. Baca bahasa aslinya. Aku ini, ego ini itu pernyataan keilahian gitu. Dan oke. Lanjut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Petrus seperti biasa yang paling vokal. Suruh aku jalan katanya. Ini ya oke. Sebetulnya agak sembrono gitu. Tadi kan sebelumnya dia pikir hantu gitu kan. Nah, kalau memang hantu menyamar jadi Yesus, hantunya akan bilang, "Ya sini Petrus, sini." Dan Petrus tenggelam gitu. Tapi rupanya Petrus itu waktu mendengar suara Yesus itu ada sesuatu yang dalam hatinya itu dia kenalin gitu. Iya, ini Tuhan. Ini Tuhan. Cuma dia belum yakin mungkinnya maka dia bilang gitu. Apabila engkau itu Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang. Pembuktiannya aneh gitu. Dan next-nya jawaban Yesus adalah, kata Yesus, datanglah. Nah, ini poin saya hari ini, simple aja gitu. Ketika Yesus memerintahkan, Yesus kan bilang, suruhlah aku datang kepadamu. Maka Yesus menyuruh, memerintahkan Petrus, datanglah. Gitu ya. Poinnya adalah ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada kita, dia sekaligus memberikan kesanggupan. Mengequip kita, mengempower kita sehingga kita mampu. Tadi di awal saya bilang ya, Tuhan selalu berikan perintah yang nggak masuk akal kok, yang kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ingat ya Tuhan pernah bilang, Yesus pernah bilang,
sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati. Bagaimana bisa dengan kekuatan manusia? Impossible. Tapi ketika Tuhan ngomong, memerintahkan sesuatu, ada empowerment yang diberikan. Nah, waktu Yesus bilang kepada Petrus, datanglah, gitu ya. Maka Petrus jalan di atas air, gitu ya. Oke, next-nya apa, Mel? Nah, namun Petrus jadi dia turun dari perahu, lalu dia tentu datang ke arah Yesus, tentu matanya itu tertuju kepada Yesus dong ya, pasti ya. Nah, tapi ayat 30 bilang, namun ketika melihat angin, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak, Tuhan selamatkan aku. Ini ada satu terjemahan yang mengatakan demikian. Ini saya lupa di mana, saya nggak catat sih. Ketika melihat angin, aneh ya, kalau angin itu kan sebetulnya nggak kelihatan. Kita bisa lihat apa akibatnya gitu ya. Oke, ini ombak besar segala macam karena angin. Iya. Nah, ini juga sama dengan situasi kita sekarang. Si COVID ini kan nggak kelihatan, kecuali kita pakai mikroskop gitu ya. COVID nggak kelihatan. Tapi dia akibatnya kita bisa lihat dan bisa bikin takut. Ya nanti kapan-kapan Ida mungkin bisa kesaksian ya, bagaimana perasaanmu waktu itu, waktu kena vonis, waduh kamu COVID itu kan saya bayangin itu orang pikirannya tuh ini tetap hidup atau mati nih Tuhan, pasti ada pikiran kayak gitu kan. Itu bisa bikin takut. Iya, meskipun nggak kelihatan sih tanda kutip anginnya ini kan ya. Nah, ketika Petrus melihat angin, jadi rupanya fokus dia tuh beralih. Tadinya dia jalan ke arah Yesus, tentu fokusnya kepada Yesus. Ketika dia merasakan gelombang angin segala macam, dia mulai pandangannya beralih gitu ke gelombang mungkin kemana gitu. Dan saat itulah dia mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan selamatkan aku. Ya kita di saat-saat seperti ini pasti ada orang yang kayak demikian. Kita tadinya berfokus pada Tuhan, karena situasi begini, kena potong gaji mungkin, atau kena PHK bahkan dan sebagainya. Kita mulai khawatir, waduh Tuhan ini gimana? Bisa nggak saya bertahan ini sampai kapan Tuhan? Gitu ya. Dan ketika kita mulai beralih fokus dari Tuhan, kita tenggelam. Dan Petrus berteriak, Tuhan selamatkan aku, katanya. Oke, next. Yesus langsung saya garis bawahi, langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Saya senang baca ini karena Yesus langsung. Yesus nggak bilang dulu, nah Petrus kan makanya kamu tuh harus percaya sama aku. Nah sekarang rasain kamu tenggelam dulu ya 1 menit lah, baru aku tolong. Enggak. Yesus langsung immediately gitu langsung mengulurkan tangan. Di saat ini pun kalau ada di antara kita yang lagi rasanya resah gelisah gitu ya, menghadapi situasi gini, berseru kepada Tuhan dan Tuhan langsung mengulurkan tangan gitu ya. Nah, next-nya ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun berhenti. Gampang gitu sebetulnya, solusinya gampang gitu. Begitu Yesus masuk ke perahu, angin berhenti. Saya percaya kita semua ini orang-orang yang berada dalam satu perahu dengan Yesus, dalam perahu kehidupan kita gitu ya. Kita ada dalam perahu kehidupan dan ada Yesus di situ, saya percaya itu. Jadi kalau ada Yesus dalam perahu kehidupan kita, angin berhenti itu cuma soal waktu. Amin. Badai pasti berlalu, kata Krisya. Oke, next. Kemudian mereka yang ada di perahu menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Nah, ini saya yakin ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Ketika orang lain melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, waduh kamu sempat tenggelam loh, waktu itu gue tahu lu, waduh udah parah banget gitu misalkan gitu. Tapi kok kamu bisa recover dan sebagainya, kita bisa bersaksi, oh ya itu Tuhan. Dan ketika orang melihat kejadian itu, mereka menyembah Yesus dan berkata, benar loh, itu Tuhan tuh yang tolong kamu. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita, meskipun mungkin hari ini kita rasanya aduh Tuhan gitu ya. Oke, next dulu. Oh iya, saya lupa waktu itu sengaja saya kasih jeda karena saya mau nyambung di Markus ada cerita yang sama ini ya, dicatat cerita yang sama, cuma ada ayat yang aneh di situ di Markus. Nah, dia bilang begini, Markus 4:8. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Aneh nih ya. Yesus melihat
Murid-murid itu lagi susah, angin sakal dulu, nggak bisa maju-maju, macet segala macam. Yesus datang, hendak melewati. Kita pikir harusnya kan Yesus bersimpati lah. Care dong, Yesus. Bukannya Yesus datang gitu ke arah mereka, guys, apa kabar nih, kenapa kalian nih lagi masalah apa gitu ya. Bisa nggak aku bantu kalian gitu, mestinya kan gitu kita pikir gitu ya. Tapi Yesus hendak berjalan, hendak melewati mereka. What happened? Gitu ya. Next. Nah, clue-nya ada di ayat 52. Itu cerita sudahnya sama, itu Yesus Petrus hampir tenggelam segala macam. Akhirnya Yesus naik ke perahu, dan di situ dikatakan murid-murid itu bingung katanya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bukan dekil ya, ini degil hati mereka. Sesudah peristiwa roti, ini clue-nya nih. Kenapa Yesus mau berjalan melewati mereka? Karena sesudah peristiwa roti itu mereka belum ngerti. Kalau ngomong peristiwa roti, kita ngerti lah ya, kita pasti ingat kan, ada peristiwa 5 roti 2 ikan. Ya, Bu Pinggan ya, benar ya. 5 roti 2 ikan itu adalah perikop tepat sebelum perikop Petrus jalan di atas air. Cek nanti di Alkitab masing-masing. Mungkin Alkitab saya beda mungkin. Alkitab saya sih itu perikop peristiwa 5 roti 2 ikan itu tepat sebelum peristiwa ini. Nah, apa yang terjadi dalam 5 roti 2 ikan? Next. Testimoni. Nanti saya lupa nih waktu itu testimoninya apa ya. Saya lupa. Oke, dalam peristiwa 5 roti 2 ikan itu ada kalimat begini. Yesus ngomong pada murid-murid, kalian harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi ceritanya kan kita tahu ya, singkatnya adalah itu ada KKR dadakan. Gitu. Orang-orang banyak ngikutin Yesus, tiba-tiba Yesus bilang, oke, kita bikin KKR nih gitu ya. Nggak ada tukang ketoprak, terus ada segala macam, jadi mereka udah sampai sore udah kelaparan. Murid-murid cari gampang, udah guru kita suruh pulang. Gitu ya. Yesus jawab, enggak, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ingat nggak tadi kita poinnya apa? Ketika Yesus memerintahkan sesuatu, dia berikan kemampuan. Oke, nah ini peristiwa yang sama nih, Yesus memerintahkan sesuatu kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Dan sesudah itu kita tahu kejadiannya apa. Yaitu, saya sih percaya ya, itu 5 roti 2 ikan, itu multiplikasi itu bukan terjadi cuma di tangan Yesus. Tapi juga terjadi di tangan murid-murid. Karena itu ditafsirkan kan ada 5.000 orang, yang dicatat 5.000 orang, itu biasanya laki-laki saja yang dicatat, wanita anak-anak nggak dicatat. Mungkin ada orang-orang ahli teologi mengatakan mungkin sih 10.000 at least. Bayangin nggak kalau 12 orang melayani 10.000 orang bagi-bagi makan, itu berapa jam kelarnya? Itu lama loh. Nah, jadi saya yakin itu murid-murid nggak bolak-balik ke Yesus, bawa ini gitu, balik lagi, Yesus habis, ambil lagi, itu lama banget. Gitu. Saya percaya itu Yesus berikan mereka mujizat juga ke mereka, karena Yesus memerintahkan, kamu harus beri mereka makan. Gitu ya. Jadi murid-murid itu harusnya di situ mereka menyadari, ada mujizat loh di tangan kita. Tuhan berikan mujizat. Ya, oke, next. Nah, Markus 4:1, setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecahkan roti, memberikannya murid-murid, supaya dibagi-bagikan pada orang-orang itu. Begitu juga kebaikan dibagi-bagikannya pada semua mereka. Nah, ini yang tadi ya. Saya yakin mujizat ada di tangan murid-murid juga. Oke, next. Markus 4:5, sesudah itu Yesus segera memerintah. Nah, ini selesai KKR-nya. Ini nyambung ke perikop berikutnya adalah sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Perhatikan kata memerintahkan. Memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ada perintah lagi di sini. Yesus memerintahkan. Kalian duluan. Dan dalam perintah Yesus sekali lagi ada mujizat sebetulnya. Ada pemberdayaan, ada empowerment di situ. Wah, Yesus tahu lah, Yesus sebagai Tuhan, dia manusia 100% juga Tuhan gitu ya. Yesus sebagai Tuhan, dia tahu murid-murid pasti akan ketemu masalah di tengah jalan. Tapi Yesus sudah berikan perintah. Artinya Yesus sudah berikan mujizat di tangan mereka untuk kalian bisa lewati angin sakal ini. Sebetulnya demikian. Cuma murid-murid tadi dibilang mereka belum mengerti. Jadi waktu mereka ketemu angin sakal itu, mereka bingung. Waduh, kita nggak bisa apa-apa. Waduh, ini alam.
Sekarang ini pun banyak orang yang masih berpikir, wah ini COVID ya, alam, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Pasrah saja, terima aja nasib. Enggak. Kalau Yesus perintahkan, Tuhan akan berikan juga kemampuan itu. Oke. Next dulu. Nah, kesimpulannya. Nah, kalau kita saat ini sedang mengalami masalah ya tadi ya, macam-macam, mungkin kita sudah berdoa, saya yakin kita sudah berdoa lah. Kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar dan menjawab doa kita, seolah-olah hendak melewati kita. Seperti Yesus itu ya. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk take authority, mengambil otoritas yang Tuhan berikan itu, karena Tuhan sudah menyediakan buat kita greater things, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ingat Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kalian akan mengerjakan yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Oke, jadi saat ini habis ya kayaknya ya. Habis ya, oke. Jadi kesimpulannya begini. Poinnya gampang. Ketika Yesus memerintahkan sesuatu, dia berikan juga kemampuan sebetulnya. Nah, jadi tadi contohnya itu tadi ya, Petrus, datanglah dia bisa jalan ke air. Yesus perintahkan, kalian yang harus beri mereka makan. Murid-murid dapat mujizat di tangannya, bisa multiplikasi. Yesus ngomong 3 kali, kalian duluan. Tapi di situ mereka nggak nangkep. Jadi mereka masalah gitu ya. Ketika Yesus memerintahkan, dia berikan kemampuan. Nah, sekarang bagian kita bagaimana nih? Kita mungkin memang lagi bingung juga ya, banyak orang lagi bingung nih. Ya udah diumumkan, oh ini resesi nih. Pemerintah sudah ngomong gitu segala macam. Tapi coba ingat-ingat sekarang. Waktu kan kita ini adalah, saya ngomong kepada orang-orang yang dalam Tuhan kan ya. Semua orang-orang yang sudah diselamatkan, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menjadikan kita bait Allah. Dia bertempat tinggal, ambil tempat tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan ingat Roh Kudus bilang, I will never leave you, I will never forsake you. Aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Okay? Jadi saat ini Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita itu bukan untuk, habis ini ya terserah mau mati-mati, Tuhan nggak gitu loh. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita. Oke. Nah, jadi ingat-ingat. Selalu jangan sempat putus asa gitu ya, aduh nanti gimana. Coba ingat-ingat. Saya yakin di antara kita juga banyak yang pernah mungkin dinubuatin gitu, ada hamba Tuhan datang bernubuat atas diri kita gitu ya. Kalau ada yang pernah dinubuatin seperti itu, coba ingat-ingat deh. Kalau ada yang pernah nyatet gitu, coba buka lagi catatanmu. Gali kembali sumur-sumur lama gitu kan, kayak Yusuf, kayak siapa itu ya? Kayak Yakub ya gitu ya. Ishak ya. Menggali sumur-sumur bapaknya gitu. Nah, ini kita ingat-ingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Dan mungkin ada yang pernah baca sebuah firman dan waduh ini rema banget buat aku nih gitu kan. Di dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan seperti itu ya, dalam setiap nubuatan disampaikan, ada rema yang Tuhan sampaikan segala macam. Di situ ada mujizat. Pegang itu, cari lagi, gali lagi, pegang itu. Tadi saya kemarin ini keinget itu ya mengenai 5 roti 2, gara-gara 5 roti 2 ikan itu ya. Saya jadi kepikir gini loh, murid-murid start with nothing. Mereka kan nggak punya apa-apa waktu itu kan. Yang punya roti dan ikan itu kan anak kecil. Mereka nggak punya apa-apa. Tapi at the end, mereka dapat lebihannya berapa? 12 bakul. Seorang satu tuh. Seorang dapat 1 bakul. Ketika Tuhan pakai mereka tanpa modal sebetulnya, modalnya zero gitu ya. Mereka at the end, waktu mereka membagi-bagikan, justru mereka end up with more than they start with. Awalnya mereka nggak punya apa-apa, at the end mereka malah punya 1 keranjang. Saya percaya sekali Tuhan itu terlalu besar. Kemarin baru kita ngomong Tuhan itu dahsyat banget gitu, Tuhan bisa mengatur sejarah gitu rupa. Aduh, saya kalau ngomong itu ya terharu banget gitu lah. Tuhan itu luar biasa karena kapan-kapan kita ngomong gitu. Tapi saat ini saya mau bilang sekali lagi, saya mau encourage kita semua. Saat yang nggak enak ini, yang sulit, ya pasti kita semua ngalamin gitu. Tapi jangan menjadi alasan kita jadi down, kita jadi kecewa, kita mulai bilang Tuhan
apa sih gitu ya. Kita mulai jadi jauh dari Tuhan. Enggak, ini saatnya justru kita semakin dekat sama Tuhan. Gali kembali, ingat-ingat kembali firman apa yang itu dulu kita pernah dengar, apa yang pernah jadi rema buat saya, apa yang pernah dibuatkan atas saya. Karena di situ waktu Tuhan memerintahkan tadi ya, konteksnya ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan berikan kemampuan ilahi untuk menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Biar kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini kami bertemu meskipun cuma lewat Zoom Tuhan, tapi kami tahu Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Juga lewat Zoom ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk semua yang kami alami, untuk semua yang sudah kami lewati. Sampai saat ini kami tetap bersama, bisa bersama Tuhan, dan bisa hadir dalam Zoom ini Tuhan, karena kebaikan-Mu semata-mata Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau itu dahsyat sekali Tuhan, kami nggak bisa kebayang seperti apa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami nggak mau mengalihkan mata kami daripada-Mu, kami tidak mau memandang angin, sesuatu yang tidak kelihatan, yang sia-sia, tapi kami mau tetap berfokus kepada-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak jadi tenggelam dalam situasi ini. Kami bahkan bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami yang belum kenal Tuhan. Mereka akan terkagum-kagum melihat betapa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang sulit ini, Tuhan, Engkau sudah tetapkan kami sebagai garam dan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami, kehidupan kami Bapak. Berkati kami semua satu persatu di PDRIPKA ini Tuhan. Jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami berada Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saya kembalikan.